Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang menjelang sore hari ini, saya beri judul Langit Baru dan Bumi Baru. Kenana rohana dong, dekat. Kayak, jujurnya ada beberapa pengertian yang harusnya kita bisa tempatkan lebih tepat. Ya, meskipun kita agak sulit menggesernya, mengubahnya. Tapi kita boleh sepakati dan pada dasarnya bukan kata yang paling penting, tapi pengertian yang jauh lebih penting. Ya, jangan sampai terjebak. Oke. Bagi kita, kata surga itu, surga, sorga, ya sama ya sebenarnya. Itu adalah satu kata yang enggak asing. Tadi nyanyikan aja ada ya, 130 juga sama. Ya, kata ini. Dan seringkali di dalam benak kita, benak pikiran kita, kenapa kita rajin ke gereja? Kenapa kita harus dibaptis? Nah, umumnya kita bilang kita semua ingin ke surga. Kata ingin ke surga ini bisa tepat, bisa tidak tepat. Serius. Bisa tepat, bisa tidak tepat. Karena kita sudah terbiasa, jadi ada hal-hal yang memang mengacaukan kita. Kita tidak pada tempatnya, porsinya yang tepat. Jadi kalau saya ngomong hari ini, saudara-saudara, siapa yang sudah dibaptis dalam gereja Yesus Jati? Angkat tangan. Nggak yakin? Yang di atas? Oke, kalau saya ngomong begini, kalian sebenarnya sudah ada di surga. Bingung kan? Bingung kan? Serius? Serius? Gimana saya bisa ada di surga? Kayak nggak percaya. Kita lihat di dalam Ibrani. Dua 22. Ya. Penulis Ibrani ngomong begini, tetapi kamu. Ini dia bicara bukan sama orang udah mati ya, secara jasmani. Ini dia bicara pada orang hidup, pada gereja, pada jemaat. Ya, dia bilang, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Makanya kalau ada lagu gini, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kurang tepat sebenarnya. Kalau kalian belum dibaptis, lagu itu tepat. Tapi kalau kalian sudah dibaptis dengan benar, itu tidak tepat. Kenapa? Coba lihat dia bilang ya, kamu sudah datang. Kalau sudah datang ngapain lagi lu naikin? Kenapa lu jalanin? Orang udah di tempatnya. Kota Allah, lihat ya, jadi ada sebutannya banyak tuh.
Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem, kepada beribu-ribu. Kenapa? Ternyata di sini ada dua elemen. Elemen materi, elemen roh. Kumpulan yang meriah. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar, di mana? Tepatnya itu di langit. Oranos. Nanti ya, kita pelan-pelan. Kepada Allah yang menghakimi, jadi kita sudah ada di situ. Menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah. Kayak pelan-pelan. Bingung kan? Iya, memang ada satu pengertian bahasa yang bingung. Memang kita nggak bisa buang, karena kita sudah pakai. Anak sekarang ini terlalu pinter ya. Dunia juga sudah terlalu terbuka. Tapi tidak masalah, dia akan menjadi alat bantu bagi kita. Tahu yang namanya ChatGPT? Ya, sebuah sistem algoritma yang dunia ini sedang kembangkan. Saya cuma pakai yang gratis, ada di WhatsApp. Anda bisa pakai juga yang lain ya. Mau yang 40, mau yang mana Anda bisa pakai. Karena pada dasarnya itu adalah kumpulan data. Ingat ya, dia data algoritma. Kalau Anda adalah orang Kristen dan selalu bertanya kepada hal-hal yang bersifat Kristen, maka akan jawabannya selalu dia akan kumpulkan berdasarkan algoritma kita adalah kumpulan jawaban-jawaban yang bersifat Kristen. Ingat ya, itu alat teknologi. Jadi satu kemampuan kapasitas dalam hal membaca. Jadi jangan Anda, wah gimana ya? Karena nanti juga bisa ditaruh itu pada satu benda untuk dihidupkan supaya dia memiliki satu kecerdasan. Meskipun sampai hari ini belum, tapi bisa dikumpulin sih sebenarnya. Belum sampai secanggih, belum. Kenapa? Tapi datanya bisa dikumpulin. Bagaimana ngumpulinnya? Misalnya saya lihat Susan. Kalau kata Koanto sih, kategori Susan ini adalah dari muda adalah gadis yang cantik. Ini datanya dia, ukuran dia, data cantiknya itu apa? Ya dia yang tahu lah. Misal tingginya segini, mukanya bentuk ini, matanya seperti ini, tek itu data ya. Dikumpulin sama dia, dimasukkan. Nah itu algoritmanya si Koanto. Tapi dari sekian banyak nanti semua orang akan mengumpulkan itu. Di polling semua. Kalau menurut kita yang namanya cantik itu seperti apa? Dikumpulin semuanya. Oh ternyata terkumpul data itu. Cantik begini. Itu ukuran. Masih bisa. Ya, tapi apakah seperti itu? Enggak juga sih ya. Karena enggak, apalagi berkaitan dengan kita, karena itu data. Nah bagaimana dengan rasa? Taste, juga bisa. Tapi orang yang sejenis saya, yang suka asin, ya tentu. Ya, kadar garamnya tinggi, baru bisa bilang enak. Kenapa? Orang tua memang udah pada darah tinggian. Kebanyakan makan garam. Ya. Tapi kalau Anda yang suka manis, maka kategori sekian. Nah itu kan dikumpulin. Nanti dia akan membaca itu. Oh kategori yang namanya makanan enak, kategori enak. Kadar garamnya seperti ini, kadar gulanya seperti ini. Kalau kan ada satu ya, yang agak sulit di dalam manusia. Orang Jepang itu menemukan. Namanya umami. Rasa micin. Gurih. Sebenarnya di tes lidah kita ini susah ditemukan. Tapi kita tahu itu enak. Ya, makanya coba.
makanan yang mengandung micin pasti terus aja tuh. Ya, oke. Ini teknologi yang kita nggak bisa hindari. Nah, sama seperti ini. Oke ya. Jadi saya menggunakan ini, tapi bukan mati. Karena ini data yang harus kita ambil. Karena pada dasarnya Alkitab ini ada guidance-nya kita. Anda harus baca, pahami dengan baik. Inilah alat ukurnya kita, bukan ChatGPT. Ya, bukan. Bukan algoritma orang. Karena itu adalah kumpulan dari sekian banyak orang kumpulkan dan dia memberikan kesimpulan nilai itu sehingga kita membacanya. Ya, jadi jangan heboh ya. Wah, sekarang dunia, tenang aja Bu. Yang penting bukan masalah ChatGPT-nya. Kemampuan nalar dalam hal membaca kita untuk memberikan pengertian itu jauh lebih penting. Oke. Nah, kalau kita tanya nih, sebenarnya kata surga itu maknanya apa dan berasal dari mana? Maka si ChatGPT bilang gini, memang kata surga atau swarga itu adalah bahasa Sangsekerta. Dan kemungkinan diresap dari bahasa Hindu. Pemahamannya. Maka apa yang terjadi? Maka dalam pemahaman bahasa di sana dibilang berasal dari bahasa Sangsekerta, artinya tempat kebahagiaan roh, dunia atas kediaman para dewa. Jadi ada satu tempat. Ada satu tempat. Tempat. Kita sekarang ada di satu tempat. Nah, para dewa, tempat kediaman roh. Oke ya. Nah, kalau Anda baca Alkitab, karena kita kan diserap, menyerap dan mengambil. Tentu sebenarnya ada hal yang nggak sama. Makanya saya tanya balik, Tuhan ada di surga, ada di mana? Surga ada, Tuhan ada di mana? Nah, kalau jawaban itu saya acungin jempol. Kalau Anda bilang Tuhan ada di surga, saya pernah ketemu anak yang agak cerdas. Saya nggak mau percaya Tuhan, saya mau percaya surga aja. Kenapa? Karena Tuhan di dalam surga, berarti surga itu lebih besar dari Tuhan. Oh iya, betul. Iya dong. Kita ada di mana? Gedung gereja. Gedung gereja ini pasti lebih besar daripada? Iya, daripada kita. Betul nggak? Kalau, ini kan tempat, tadi hati-hati kan tempat. Di dalam botol ini ada air. Besar mana air yang di dalam dengan yang di botolnya? Iya. Itu anak ngomong sama saya, Om, saya nggak mau percaya Tuhan. Kenapa? Tuhannya kecil. Kenapa kecil? Karena di dalam surga kan? Oh iya. Pinter lo ini. Pinter kan? Pinter. Aduh, saya dibikin terkecoh sama dia. Ya. Betul. Kalau ibu-ibu bapak-bapak bilang, Tuhan ada di mana? Betul. Jadi kalau kita ngajar, Tuhan ada di surga. Hati-hati. Bisa salah, bisa. Paham enggak? Karena dia posisinya di mana? Ya, ini. Ya, jangan terjebak dalam posisi pengertian. Saya hanya menempatkan. Oke ya? Karena kata surga itu udah dipakai, diserap di dalam penerjemahan Alkitab, memang kita akan sulit untuk membuang kata ini. Tapi kita tetap masih pakai dalam pengertian membacanya dengan Alkitab bagaimana memberikan penjelasan. Ya. Jadi kalau udah begitu, terakhir dalam kehidupan kita ketika Yesus datang, sebenarnya kita kemana?
kemana? Betul, langit baru, bumi yang baru. Pakai judulnya tadinya. Ya, kita lihat ya. Pasal 3. Kita baca dari ayat 7 juga apa-apa. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita juga harus bertobat dalam cara berpikir kita dalam porsi yang tepat ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya dan yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan. Iya, siapa bilang surga? Ya, oke. Kita lihat bintang di sini. Linknya juga sama. Sebenarnya sudah dibicarakan dalam Yesaya pasal 65, pasal 62, dan Wahyu pasal 21 ayat 1. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya kitab Wahyu itu berakhir di pasal 21 ayat 1. Berbicara tentang dunia dan bumi yang ada di dalam dunia ini. Ini berakhirnya di sini. Berakhirnya di mana? Karena di dalam pasal 20 terjadi satu peperangan, baik secara materi, baik secara roh. Itu pasal 20. Ketika kapan? Ketika iblis dari tempatnya keluar. Iblis itu makhluk roh ya. Dia keluar. Pergi kemana? Karena dia makhluk roh, dia tentu pergi ke dunia alam roh. Tapi belum sempat berperang sih kalau baca kitab Wahyu. Itu akan hancur dinyalakan oleh api, oleh Tuhan. Tapi iblis juga menggunakan siapa? Makhluk materi. Berperang dengan siapa? Berperang dengan kita yang masih ada di Jadi peperangan itu ada dua. Secara roh dan secara materi. Berantakan enggak? Berantakan, makanya akhirnya dihancur leburkan. Lalu, disinilah pasal 21 ayat 1. Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Sedangkan ayat 2 seterusnya itu berbicara tentang apa? Gereja.
Kenapa berbicara dengan gereja? Aku melihat satu kota kudus Yerusalem baru turun dari Kalau yang ikut setengah baya, nah turun dari ini materi. Jadi gereja itu adalah Yerusalem baru. Yang turun dari langit. Nah, di ayat selanjutnya itu berbicara tentang itu. Jadi wahyu itu tentang keadaan dunia ini berakhirnya di pasal 21 ayat 1. Karena disitulah langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi kita kemana? Ke langit dan bumi yang baru. Terjebak ya. Terjebak nih, jangan terjebak ya. Untuk apa sih? Kata Pak Pendeta tadi kita udah dapat surga. Kenapa kita perlu ke langit yang bumi baru? Jadi kita harus pahamin dulu bahwa ketika Allah mencipta, kalau bahasa Indonesia gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya lebih gampang gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan alam semesta. Jadi kita bisa bagi dua. Kenapa bisa bagi dua? Kata langit di sini, semaim. Kata semaim ini memang seringkali tadi itu dipadankan dengan kata surga di dalam bahasa Sanskerta. Sebenarnya kata ini kalau dipadankan begitu, cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena satu tempat hanya ada satu. Sedangkan di sini maksud dari semaim ini, lihat. Noun, maskulin, bentuknya apa? Plural. Artinya apa? Banyak, enggak satu. Banyak, enggak satu. Lalu jika kita baca di pasal 2 ayat 1, internet saya jelek. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau bahasa Indonesia cuma isinya, padahal isinya kalau kita klik, sebam. Apa? Sebenarnya lebih semesta alam. Kalau kita klik di sini, apa yang ada? Tentara langit, makhluk, roh. Jadi saya urutin ya, karena nanti ayatnya banyak. Saya kasih gambar besarnya dulu. Sebelum segala sesuatu ada dalam teks Alkitab, kita baca dengan perjanjian baru. Siapa yang lebih ada dulu? Yesus. Yesus sudah ada lebih dulu. Lalu kata Alkitab, di dalam Yesus baru diciptakan dua keadaan alam. Alam roh, alam materi. Di mana? Di dalam Yesus. Anda bisa baca di Efesus pasal 1 ayat 4, di Wahyu pasal 3, kita akan menemukan.
Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14, kita tahu ada di situ. Itu kekristenan membacanya seperti itu. Jadi di dalam Yesus diciptakannya alam roh dan alam materi. Tadi itu Kejadian pasal 1. Nah, tapi karena langit itu dia bilang banyak, berapa banyak? Sampai hari ini kita membaca Alkitab, kita tidak akan menemukan berapa banyak, berapa lapis. Jadi kalau Anda tanya sama saya tidak tahu. Karena memang Alkitabnya tidak memberitahu kepada kita. Tapi cukup banyak. Hanya ada satu langit yang kita tahu. Itu pun dibaca di dalam Perjanjian Baru. Alam materi ini adalah langit ke-1. Jadi meskipun kata ilmuwan, jagat raya kita ini, alam semesta ini adalah seperti spiral. Dan pada titik akhirnya itu ada namanya black hole, titik hitam. Di luar dari itu kita tidak tahu. Bumi sakti kita ini hanya setitik dari sekian besar. Saya nggak tahu di posisinya di mana. Tapi benda ini disebut tetap materi. Dan dia ada di mana? Di dalam Yesus Kristus. Sebesar itu kita masih sebut dia langit ke-1. Kenapa? Materi. Tertarik sini. Nah, alam roh ada di mana? Karena saya menggambarkan begini, jangan berpikir lalu di luar dari black hole ini, itulah alam roh. Enggak. Enggak ya? Enggak. Alam roh ada di mana? Alam roh itu ada di antara kita, di udara. Kenapa? Karena Alkitab sendiri bicara ketika Paulus mengatakan bahwa iblis, malaikat yang jatuh dosa, ditaruh di mana? Di udara. Jadi sebenarnya di tengah-tengah kita di udara sini ada apa? Alam roh. Tapi alam roh itu berlapis-lapis. Jadi jangan gara-gara saya menggambar begitu Anda, waduh, di luar ini. Enggak, cuman gambar ini. Karena susah digambarinnya memang. Ya. Oke. Ini. Ya, nah, di Alkitab bilang, kalau Anda baca di 2 Korintus pasal 11, Paulus pernah ke langit Iya. Jadi kalau ini 1, ini 2, dia kemana? Di sini, 3. Apa itu? Firdaus. Jadi kalau kita konekin dengan Ibrani pasal 12 ayat 22 hingga 23, jadi ini ada satu tempat di sini. Inilah yang disebut kerajaan Allah secara alam roh. Nah, Allahnya sendiri ada di mana? Hanya di sini? Enggak ya. Nah itu dia. Meskipun itu adalah alam roh yang diciptakan, roh Allah itu tidak dicipta. Dia ada dengan sendirinya tanpa batas. Jadi kalau Anda ditanya, Tuhan itu rohnya ada di mana? Dia bisa ada di sini, dia bisa ada di sini, dia juga bisa ada di sini, dia juga bisa ada di sini, dia juga ada di alam. Apakah Tuhan jadi banyak? Tentu tidak. Dia tetap Esa.
tunggal satu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di kerajaannya doang. Bukan. Jadi tempat di mana iblis juga ditaruh, Tuhan ada nggak di situ? Tuhan ada nggak di situ? Adalah. Jangan kebanyakan nonton film Sunggokong. Anda menginterpretasi sendiri pemahaman itu. Tuhan itu ada di mana-mana. Maka ketika kita baca kitab Ayub, ketika ada anak-anak Allah, yaitu malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, lalu ada iblis di satu tempat yang sama. Tidak. Karena kegelapan dan terang tidak akan mungkin bersatu. Tapi Allah ada di tempat di mana anak-anak Allah berada, di tempat di mana iblis berada, Allah ada juga di sana nggak? Ada. Jadi ketika kita baca kitab Ayub pasal 2, jangan berpikir, kok iblis bisa naik ya ke surga? Bukankah dia diusir dari surga? Ente salah baca dan salah ngerti. Jadi akhirnya kita dikacaukan. Karena pemahaman kita atas Tuhan kita tidak dengan baik. Ya, nah, memang ketika Allah menciptakan alam materi, dia berkehendak untuk mendirikan kerajaannya di dalam alam materi. Itu yang disebut Taman Eden. Di alam roh ada nggak Taman Eden? Ada. Maka di dalam Yeskil pasal 28, sebelum malaikat itu jatuh dalam dosa, dia juga ditaruh di mana? Di tempat takhta Allah, kerup Allah berada di sana. Jadi seperti tumpang tindih ya, satu alam materi, satu ada di dalam alam roh. Nah, kapan iblis jatuh dalam dosa atau malaikat jatuh dalam dosa? Kalau kita membacanya seperti ini, memang Alkitab nggak memberitahu, tidak memberitahu kapan. Kemungkinan bareng. Jadi ketika dia melakukan pemberontakan, dia juga menyeret manusia lewat tipuan ular, jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya kita bisa pahami bahwa kerajaan Allah di dalam alam roh juga ikut berantakan. Dan kerajaan Allah di dalam dunia materi berantakan. Itu pasal 3. Selesai enggak? Harusnya selesai. Tapi karena kasih Allah begitu besar pada manusia, nah, Allah berusaha untuk siapa? Menyelamatkan manusia. Sampai titik terakhirnya, siapa yang jadi manusia? Allah sendiri menjadi Allah pernah menjadi manusia enggak? Pernah ya, saat kapan? Saat ketemu dengan Abraham, dia pernah menampakkan diri. Apa bedanya? Ketika Allah menampakkan diri berbicara kepada Abraham, dengan Allah menjadi manusia. Sangat berbeda. Ketika Allah menampakkan diri itu hanya sebuah penampakan secara roh. Meskipun dia bisa dipegang. Dia bisa disentuh. Dia bisa makan. Karena dia bisa makan, tetapi itu dalam roh. Nah, apa bedanya ketika dia menjadi manusia? Nah, jawabannya ada di... Saya sering ngomong sebenarnya. Kita baca di 1 Timotius pasal 3 ayat 16.
Kalau bahasa Indonesia, bacanya dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya di King James. Apa yang dikatakan di sini? Tuhan bermanifestasi dalam flesh, daging. Jadi Tuhan menjadi daging. Karena Tuhan menjadi daging, dia perlu perantara yang dalam bentuk daging, yaitu seorang perempuan, namanya Maria. Tapi meskipun dia menjadi pengantara seorang perempuan Maria, kita jangan baca seperti orang Yunani bercerita tentang dewa-dewinya. Bahwa ada dewa sakti daripada Yunani, ketemu manusia, jatuh cinta, lalu dia kawin. Bukan. Enggak bacanya begitu. Maka jauh sebelum itu diterjemahkan, para penerjemah Septuaginta udah mengunci itu. Dengan satu kata di dalam bahasa Yunani adalah parthenos. Apa artinya? Perempuan ini muda, posisinya adalah perawan. Ketika dia hamil, dia tetap perawan. Apa artinya? Artinya Maria itu tidak pernah melakukan satu hubungan seksual dengan Tuhan. Berbeda dengan cerita Yunani. Hati-hati maka kita bacanya. Makanya akhirnya di abad pertama nggak aneh kalau ada sebagian kalangan Kristen memuja Bunda Maria. Kenapa? Karena mendapat gelar Theotokos. Kenapa dapat Bunda Kudus? Kenapa disebut Bunda Kudus? Karena memang begitu bentuknya. Jadi kita harus paham dulu nih sebelum asal ngomong kita pahamin dulu kenapa dia ngomong begitu. Bukan sembarang ngomong orang berpikir. Ini. Ya. Beda. Jadi ada bentuk daging. Terlahir lewat perempuan. Begitu lahir perlu susu nggak? Perlu. Kalau nggak dipakein baju lampin dingin nggak? Dingin. Iya kan? Kalau nggak dikasih makan, lapar nggak? Lapar. Nangis dia, oe-oe-oe-oean. Kenapa? Karena daging. Pahamlah? Dia daging. Sampai akhirnya menggenapi proses keselamatan itu. Mati di atas kayu salib. Nah, sejak matinya dia di atas kayu salib, nah, apa yang terjadi? Kerajaan yang tadinya sudah hancur, tegak kembali. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Tetap kerajaan ini dalam keadaan dua. Satu, alam. Satu, alam materi. Inilah yang disebut nanti adalah gereja. Kerajaan Allah. Yang ini nanti akan berlalu enggak? Sama. Ini juga berlalu. Ya tadi ya. Makanya goal terakhir saat dia datang kembali di sini. Kenapa bisa begitu? Karena iblis itu makhluk roh. Dia tidak ada di sini nih. Dia ada di satu alam yang Tuhan taruh. Kalau dalam kitab Wahyu mengatakan di satu tempat, bahasa Mandarinnya udiken. Satu tempat yang sangat dalam. Seperti sumur di dalam yang nggak punya dasar. Jadi kalau Anda suka bagi jumping ini enak nih. Loncat aja yang nggak bakal jatuh. Nggak ada dasarnya.
ada dasarnya, celaka lu. Bung, gudubuk. Wah, hancur. Karena dia nggak ada dasarnya, ditaruh di sini. Itu kata Alkitab. Tidak ada dasar di satu jurang. Dalam sekali. Dia ditaruh. Tapi ini dalam keadaan alam roh. Tadi apa? Alam roh ada di mana? Di udara. Susah ya, emang susah. Terbelenggu dia di dalam sana. Tapi satu waktu Tuhan akan membebaskan dia nih, keluar. Nah, disitulah terjadi peperangan. Makanya lihat pasal 20. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Udiken, dari tempatnya tuh tadi. Ia akan pergi menyesatkan bangsa. Jadi dengan materi, dia mengacaukan apa? Cara berpikir kita, menyesatkan. Pandangan kita itu disesatkan. Dia pergi menyesatkan. Dia mempengaruhi orang-orang dunia ini dengan cara berpikir untuk menyesatkan kita. Ya. Kemana? Ke seluruh penjuru. Dia kumpulkan untuk berperang. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan tentara Kudus. Lihat ya, mengepung tentara Kudus, kota yang apa itu? Kerajaan Allah. Itu jadi ada dua. Satu, dia secara roh pergi kemana? Pergi itu tadi tuh. Di alam roh itu ada kerajaan Allah, dia pergi ke sana. Dia di bumi ngapain? Dia mempengaruhi manusia-manusia yang secara materi dengan alam pikirannya. Untuk apa? Mencuci brains otak kita. Bisa percaya Tuhan, bisa tidak percaya Tuhan. Bisa percaya Tuhan lalu berpikir, apa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Lihat, otaknya udah dikacaukan. Begitu dia percaya Yesus satu-satunya, apa hanya gereja sejati hanya satu-satunya, lihat. Dia pergi untuk mengacaukan cara berpikir konsep. Pergi. Untuk ngapain? Menyesatkan. Tapi jangan salah, sampai dia satu waktu, apa yang terjadi? Iya, maka naiklah mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api belerang, yaitu tempat binatang, dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Karena bisa demikian. Karena pada akhirnya nanti begitu Tuhan Yesus datang, dia membakar semuanya. Kita dipindahin kemana? Ke langit bumi baru. Ngapain kita ke sana? Selain kita di sana, sebenarnya ini bukan cerita dongeng ya, ini cerita Alkitab. Satu peperangan secara materi, ini satu peperangan secara alam roh. Kita kan dibaptis. Ya kan? Kita kan dibaptis. Kita harus tahu bahwa kita ketika Tuhan menciptakan ada 4 unsur dalam diri kita. 1, roh. 2, jiwa. Kalau bahasa Ibraninya itu adalah haya nefes. Ini bukan hanya ada pada manusia, ini juga ada pada binatang. Ya. Tapi manusia dan binatang tetap berbeda. Kenapa? Karena manusia punya roh. Karena dia punya roh, dia punya rupa Allah.
Kita kan suka gitu. Ih, anjing lucu. Ih, kucing lucu. Tapi juga ada orang bilang, ih, kecoa juga lucu. Kita aja, coba ke Jepang. Nenek-nenek itu piaranya serangga. Kita di brainstorming dari kecil gitu lihat kecoa. Ih. Betul gak? Tapi orang Jepang nggak begitu didiknya. Binatang, makhluk disayang. Kecoa juga dipelihara. Kenapa ente anjing dan kucing baru bilang, ih, keai. Sampai ada satu cerita gini. Ih. Tapi jangan ya, karena saya ingin kasih tahu, manusia dan binatang itu nggak sama. Manusia adalah tetap manusia, binatang adalah tetap binatang. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berbicara kepada binatang bahwa lu gua ciptain menurut gambar dan rupanya. Sekelingnya manusia. Dia tetaplah adalah gambar rupa sekeainya. Dia adalah paham lah ya. Nah, jiwa. Binatang ada nggak? Ada. Maka karena dia punya jiwa, apa yang terjadi? Dia juga bisa naruh perasaan pada manusia. Jadi jangan aneh. Jadi akhirnya kita, ih lucu ya. Kok dia setia banget ya? Dia kok, wah. Ente jangan ditipu diperdaya sama setan. Akhirnya lebih memuliakan anjing. Maaf Bu ya. Sorry. Saya meluruskan. Serius. Supaya jangan kita tertipu. Karena ada jemaat. Pak Pendeta. Iya, kenapa? Aduh, Pak Pendeta, saya seneng nih sama anjing. Kenapa? Wah, anjing saya ini. Kalau pulang begitu saya dari jauh, dia udah cium tahu saya pulang. Langsung dia udah berdiri di depan pintu. Begitu saya masuk, dia lari-lari di kaki saya. Aduh, lucu ya Pak Pendeta. Lalu dia bilang, istri saya, anak saya kok nggak gitu ya. Kacau betul. Hati-hati Cilendoa ya. Maaf. Anjing is anjing, dog is dog, hewan. Karena dia juga punya jiwa. Saya nggak ngomongin, nanti kita baca. Kalau mau gali lebih dalam. Hyanevus, dia punya jiwa juga. Sama binatang. Malah binatang itu ada dua keadaan. Satu diciptakan berdasarkan sebuah proses, satu diciptakan Tuhan dari tidak ada dia menjadi ada. Itu binatang. Manusia juga sama. Dari proses, dari yang tidak ada dia menjadi ada. Tapi enggak sama, enggak match. Ya, jangan. Lalu ada apa dalam diri manusia? Ada soma. Soma itu tubuh. Makanya tadi nih, ada dua nih di sini dan sini. Ada tubuh. Body. Tubuh jangan terjebak dengan ini. Kayak, nih lihat tubuh. Kita satu tubuh. Satu tubuh ya, tubuh Kristus. Soma, body. Ibu Susan dan Kowanto selain satu body, satu iya. Kenapa? Karena di luar tubuh body soma ada daging. Karena soma ini terkait dengan siapa? Dengan Allah. Binatang nggak ada ini. Binatang punya ini, punya daging, tapi dia tidak punya ini, dia tidak punya ini. Dia punya jiwa, dia punya daging. Itu binatang.
Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu nyawa. Memang tipis sih. Kayak, nah ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya ini mati. Daging perlu waktu. Ada yang sebulan, seminggu, belum beranak, belum keluar, dia udah mati. Ada ya? Ada. Itu disebut keguguran. Ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Paling panjang berapa? 969 tahun. Siapa? Metusala. Tapi kalau baca tadi 1 Petrus, sebenarnya Metusala juga tidak lewat dari 1 hari. Sebenarnya tidak ada manusia di mata Allah itu hanya lewat 1 hari. Kagak ada. Kalau 1001 hari, cerita Aladin. Ya kan? 1001 malam, itu bukan 1001 hari. 1001 tahun, nah sudah melampaui itu, dia lebih dari 1 hari. Tapi karena tidak ada yang sampai, sebenarnya di mata Tuhan, manusia itu sepanjang-panjangnya tidak lewat dari 1 hari. Ya, pendek. Kayak, nih. Nah, mati. Kapan kita dihidupkan? Saat saat kita dibaptis, kita ini dikubur. Kenapa perlu dikubur? Karena kita telah mati. Kalau orang mati zaman dulu perlu dikubur. Setelah dikubur, Tuhan membangkit. Nah, ketika dia dibangkitkan lewat baptisan, itu ya, apa yang dibangkitkan? Roh. Jiwa dibersihkan. Soma, body, belum dapat. Belum dapat. Kita mengenakan bodinya siapa? Iya, tubuh Kristus. Maka kita yang dibaptis satu tubuh di dalam siapa? Kristus. Satu kerajaan Kristus. Ada 2? No. Berarti lu gak ngerti. Hanya ayat 1. Gak mungkin 2. Kecuali Tuhan Yesus ada 2. 1. Tubuh di dalam Kristus. Itulah gereja secara alam roh dan secara alam materi. Nah, daging gimana daging? Ya udah tetap daging. Dilakukan dalam daging, dihidupkan dalam roh. Lihat, itu kata Alkitab. Ditanam dalam daging, dihidupkan di dalam. Itu pengertian kita dibaptis. Jadi makanya kita penting sekali diselamkan. Supaya apa? Roh dihidupkan, jiwa dibersihkan, kita satu tubuh. Jadi selama ini kita mengenakan tubuh siapa? Kristus. Ada di mana kita? Ada di mana? Di dalam tubuh. Itu adalah kerajaan A. Itu adalah Itu adalah bukit Itu Yerusalem surga. Kan saya tidak bicara ente hari ini kebaktian. Bicara saat kita Jadi kita sebenarnya ada di mana? Surga. Betul toh? Satu tempat kumpulan yang tadi tuh. Kata surga dalam pengertian bahasa Sangsekerta adalah tempat berkumpulnya roh. Secara roh kita ada di situ. Secara materi memang kita terpisah. Tapi secara roh kita ada di satu tubuh yang sama. Tubuh Kristus. Kapan kita punya tubuh yang baru?
Tunggu Yesus datang. Makanya kita harus tetap bertahan di dalam sini. Jangan mau keluar. Kalau ini mati, sebenarnya kita kemana? Nggak kemana-mana. Kecuali ente keluar dari sini. Kita cuma dipindahin. Sebenarnya satu tubuh yang sama. Dipindahin alam aja. Tadinya di sini alam materi. Sekarang pindah. Kemana? Alam roh. Jadi apa yang harus ditangisin? Cuman pindah alam aja. Kan daging ini memang akan sakit, menua. Iya kan? Kecuali boleh nangis. Nangis darah kalau ente ini, kita ini keluar di sini. Nangis tuh sampai darah sedangis-nangisnya. Karena udah keluar di sini, begitu kita tinggalin daging, kita nggak kembali lagi ke sini nih, nggak ada nih. Kita ditaruh di tempat menantikan penghakiman nanti. Menderita nggak? Sangat menderita. Kita ditaruh di sini doang, kumpulin. Jadi kalau secara alam roh dibuka nih. Sebenarnya Abraham ada di situ. Karena dia juga di dalam. Paulus juga ada di situ. Petrus juga ada di situ. Cuman kita nggak ngelihat aja. Iya kan? Jangan-jangan orang yang telah mendahului kita, kayak siapa? Penatual Yunus. Siapa tahu Penatual Yunus itu ada di situ sebenarnya. Serius. Kecuali ente nggak beranggapan bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Nah itu sebuah kesalahan yang paling besar. Belum mengklaim ada di situ, ente udah mengklaim kita ada di luar. Ya udah salah situ. Nah, kalau ini berjalan terus, ya kita ditaruh sini, sampai ada waktu di sini disebut kedatangan Yesus. Nah, disitulah nanti ini berlalu, baru ada langit baru, bumi baru. Dan kita punya tubuh yang baru. Bagaimana kita tahu bahwa kita dapat tubuh yang baru? Nggak tahu. Tahu materai? Nah, kata Paulus kan, ketika kita menerima roh yang dijanjikan, Allah telah dalam bahasa keren Yunaninya itu ada arabon. Tuhan, nih gue punya arabon. Pasti ya, apa yang lu kasihin, gue akan peroleh. Makanya kita perlu mohon Roh Kudus untuk menjadikan kita punya materai. Siapa yang menang karena materai? Kan saya pernah cerita, Tamar. Kata ini sama. Tamar cerita Yehu. Dia kan dihamilin tuh sama Yehuda. Ya. Mertuanya marah. Mau bakar. Ntar dulu. Lu boleh bakar gua. Tapi kan gua hamil bukan karena siapa-siapa. Pasti ada yang berbuat. Tahu gak orang yang berbuat? Nih materainya. Itulah arabon. Nih materainya. Bisa gak? Nggak bisa. Karena dia udah pegang sama. Jadi bukan peristiwanya sama ya. Kenapa itu pengertiannya sama materai itu? Karena begitu. Tuhan akan berikan tubuh kita. Tapi bagaimana kita yakin bahwa kita akan punya tubuh itu? Nah materai ini kita harus bawa. Nih Tuhan, gue punya materai. Karena gue punya materai, gue berhak punya body. Punya soma. Jadi jangan pernah jemu-jemu, mohon Rohku. Lalu Anda tanya lagi, Pak Pendeta, saya nggak pernah lihat itu si A ada Roh Kudus. Jadi gimana kalau mati? Oke ya, nggak ini memberitahu kepada kita. Ada nih Mr. X. Dari hidup di dalam daging, dia tetap mohon.
Mohon aja nggak pernah berhenti, maju ke depan. Saya, rekan-rekan saya tumpang tangan. Nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Jadi artinya saya dan rekan-rekan saya yang lain tidak bisa menjadi saksi. Jadi bukan tumpang tangan itu saya berikan kekuatan. Enggak ya. Sebenarnya saya melihat, saya mendengar itu bersaksi. Makanya ketika tahu, oh si A akan dikomongin. Terima Roh Kudus. Berdasarkan kesaksian siapa? Yang membantu tumpang tangan. Kayak saksi. Nggak dapat. Tapi karena dia mohon dan dia sudah dibaptis, harus dapat nggak? Harus sesuai janji, karena itu janji. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Cuman kapan dikasih, saya tidak tahu. Yang pasti selama dia hidup, sebelum tarikan napasnya terakhir, Tuhan harus kasih. Harus diberi. Karena dia janji, supaya nanti ketika Yesus datang, dia bilang, ini arabon saya. Saya telah termaterai. Saya berhak untuk terima tubuh saya, body saya, badi saya, soma saya. Itu tugas kita. Apa? Iya. Kan memberi bukan karena saya. Ada kucuk-kucuk datang dalam keadaan mabok. Terima. Ada loh. Serius ini saya cerita kesaksian. Karena ada KPI, dia datang. Dalam keadaan mabok dia datang, coba bayangin. Begitu tumpang tangan, bau cium. Tapi dia terima. Benar nggak pemerintah? Emang benar. Berikutnya kita juga ragu ya. Ini mabok apa? Tapi memang berikutnya dia datang lagi, nggak dalam keadaan mabok. Memang terima Roh Kudus. Tapi ada jemaat. Dari kecil, gede, tua, sampai terbongkok-bongkok. Serius. Saya nggak pernah lihat dia dapat. Gimana? Ya kata saya. Tapi pasti nggak dia dapat. Saya yakin dia dapat. Kenapa? Karena dia selalu memohon. Kalau mohon pasti dapat. Cuman kita nggak tahu kapan berinya. Kita tidak bisa menjadi. Makanya tugas kita, para orang tua. Jangan pernah jemu-jemu memohon. Supaya kita bisa kemana? Langit dan bumi yang supaya kita punya tubuh yang baru. Itu goalnya kita. Oke? Jadi kata surga itu memang absurd bagi kita. Absurd. Susah ya untuk diterjemahkan. Lu mau terjemahin ke langit dan bumi baru boleh nggak? Boleh lah. Gue juga pusing itu ya. Karena udah diserap sama kita. Tapi kita harus memiliki pengertian. Sebenarnya goalnya kita itu begitu. Jalannya kita itu begitu. Arah ke sana. Meskipun kita sering nyanyi ya. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Aduh, gue kan udah di dalam. Ngapain lagi gue naik-naik? Kalau yang di luar benar dia harus mendaki. Nah kalau gue udah di dalam, udah di atas itu ngapain lagi gue naik-naik? Benar gak? Kalau keselamatan udah di dalam genggaman kita, ngapain lagi kita ngomong, mari kita ke surga. No. Kata mari ke surga adalah hanya orang yang belum mendapat keselamatan. Ya. Kecuali kita keluar. Itu. Pahamlah? Mari kita naikkan pujian. Dengan berpusing-pusing ria.